Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man wala amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kita kesempatan pada malam hari ini kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kesempatan tersebut kita manfaatkan dengan sama-sama kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama kita manfaatkan pula untuk mempelajari syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam selalu dan senantiasa semoga tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya keyakinan Nabi tidak menghajatkan salawat kita. Nabi tidak menghajatkan pujian dan sanjungan daripada kita. Kenapa? Jawabannya tidak sulit. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersalawat kepada Nabi. Orang yang bernama atau bersifat Arhamur Rahimin telah mengangkat derajat dan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bandingannya salawat kita dibandingkan dengan salawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian kita meneruskan pelajaran di dalam kitab Mujazul Kalam Syarah Manzumah Aqidatil Awam. Di halaman yang ke-68, Sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tazimu. Sami'unil basir wal mutakallimu, di antara sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Sami'unil basir wal mutakallimu. Allah bersifat Sami', Allah bersifat basir, Allah bersifat mutakallim. Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 7 sifat yang tersusun. Artinya tersusun dalam rangkaian syair yang beliau karang. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala sifat beliau itu sempurna, tidak berurutan, tidak tersusun. Laisa kamitslihi syai'un. Dalam syarahnya disebutkan dalam ini kitab, wa sayati aidan annana sanujibu lahu sam'a fa huwa sami'un. Ai kaunuhu sami'an. Was-sami'ul ladzi yasma'u kulla mawjudin. Kita meyakini di antara sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Sami'un. Allah yang senantiasa mendengar. Allah yang bersifat maha mendengar. Karena dalam istilah tatanan bahasa Arab, Sami'un di sini timbangan fa'ilun. Kalau orang belajar tasrifan. Dan dalam ilmu balaghah bisa diartikan pula sigat mubalaghah. Arti sigat mubalaghah itu maha.
dan juga memiliki makna istimrar. Maknanya senantiasa. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Alladzi yasma'u kulla mawjudin, adalah Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, dia akan segala setiap yang ada. Apapun yang ada didengar Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi. Apapun yang ada. Baik secara zahir kita benda itu berbicara ataupun tidak berbicara. Kalau kita, pendengaran kita terbatas, kita mampu mendengar sesuatu yang mengeluarkan suara. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak, Allah Maha sempurna, pendengarannya sempurna. Apapun yang ada didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmuhu ma'lumun, sam'uhu ma'lumun, ilmunya diketahui, pendengarannya diketahui, wa kaifiyatuhu majhulun, adapun caranya itu tidak ada yang diketahui, tidak diketahui. Bagaimana cara Allah mendengar? Wallahu a'lam. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa dihayalkan, karena Allah bersifat laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama dengan makhluk. Pendengaran Allah sempurna, tidak sama dengan pendengaran kita. Apapun yang ada didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa dengan Nabiullah Harun alaihi wassalam. Kata Allah dalam Al-Quran, innani ma'akuma asma'u wa ara. Kan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dengan Nabiullah Harun untuk mendatangi Fir'aun untuk membawakan dakwah risalah Islamiyah. Karena kan yang dibawa para nabi dan rasul semuanya beragama Islam. Mulai zaman Nabi Adam, Nuh, agama satu Islam. Mengajarkan umat manusia untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau makna Islam itu dalam bahasa artinya tunduk dan patuh. Orang yang tunduk dan patuh berarti dia sudah ada makna Islam di dalamnya. Kalau orangnya beragama Islam tapi tidak tunduk dan tidak patuh, berarti Islamnya tidak asli. Islamnya cuma penamaan, tidak memiliki hakikat Islam yang sebenarnya. Ketika dia tidak patuh dengan undang-undang syariat, dengan aturan yang dibawa dan diterangkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah bagi Nabi Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Kata Allah, wahai Musa, wahai Harun, sesungguhnya aku bersama kalian, aku mendengar dan aku melihat. Jangan khawatir, maju aja, datangi Fir'aun. Nasihati. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Barangkali kata Allah Ta'ala, Fir'aun itu lukunya sadar kena. Lukunya takutan kena lawan siksaanku. Yang penting ingatkan. Padahal Allah Ta'ala tahu ya pada Fir'aun kada bacang beriman. Tapi tetap ini menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Dalam menebarkan kebaikan, yang penting dulu sampaikan, yang penting dulu utarakan, yang penting dulu ajak orang lain dalam amal saleh. Masalah orang mengikuti kita atau tidak itu di luar daripada kewenangan kita. Masalah orang memakai dengan apa yang kita anjurkan dan kita sarankan itu bukan tugas kita.
Wa ma 'alaika illal balagh. Kata Allah kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tugas engkau wahai Muhammad kecuali menyampaikan. Allah Ta'ala pun ketika merintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun, beri nasihat, mengajak kepada Islam, Allah berfirman, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali mudah-mudahan akun beriman, takutan lawan aku, kata Allah Ta'ala. La'allahu ya Tuhan. Di tugas kita juga demikian, karena bukan kita yang beri hidayah. Tapi yang kita garis bawahi, innani ma'akuma asma'u wa ara. Asma'u, aku mendengar. Aku mendengar dan aku melihat. Wa kadzalika sanujibu lahul basar fahuwal basir, ay kaunuhu basiran. Begitu juga kita mewajibkan atau meyakini wajib bagi Allah bersifat basar. Ketika kita meyakini Allah bersifat basar, berarti kita juga sudah otomatis meyakini Allah bersifat basirun. Basar melihat. Basirun orang yang senantiasa melihat. Orang yang maha melihat. Basar itu kalau istilah kita biasanya kata kerjanya yang melihat. Ini orangnya basamiun, basirun, orangnya yang maha melihat, maha mendengar. Wa huwa alladhi yubsirul asya'a kullaha fallahu yuhitu bil masmu'ati wal mubsarat. Apa makna daripada basir? Kaunuhu ta'ala basiran alladhi yubsirul asya'a kullaha. Allah melihat daripada segala sesuatu kesemuanya. Taukid ya. Arti taukid itu penguat. Allah melihat segala sesuatu kesemuanya. Padahal kalau kalimat sesuatu itu sudah luas. Kan segala sesuatu itu sudah mencakup semuanya. Tapi tetap kullaha, kesemuanya. Makanya kalau senantiasa mendengar, senantiasa melihat, maha mendengar, maha melihat. Tidak ada yang tersembunyi daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mendengar daripada apapun daripada makhluk. Ada sebagian ulama mengumpamakan semut yang kecil yang berwarna hitam. Kemudian dia berjalan kita di atas batu yang hitam. Kemudian ketika itu pada waktu malam yang sangat gelap, Allah tetap melihat. Allah melihat. Bahkan ayunan gerakan kakinya pun Allah mendengar. Pian suah lah mendengar bunyi samut berjalan. Kada usah dijawab. Ulun pasti tahu. Ulun jadi pasti ada suah di dalam suahnya kita aja lah. Pasti ada yang suah. Tapi yang luar biasa itu pian Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ketika Allah bercerita tentang Raja Nabiullah Sulaiman. Tentang Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman kan pernah lewat di satu jalan. Lalu berkata salah seorang raja semut. Wa qalatin namlatu. Berkata seorang raja semut, masukkan. Nah, menyuruh anak buahnya masuk. La yahtanimannakum Sulaiman wa junuduh. Masukkan ke sarang kalian masing-masing supaya jangan sampai Nabi Sulaiman dan tentaranya memecahkan batang tubuh kalian, menginjak kalian. Ini kalimat yang indah, bian. Kalimatnya la yahtimannakum. Jangan sampai Nabi Sulaiman dan tentaranya memecahkan batang tubuh kalian. Kalimatnya la yahtimannakum. Makanya kalimat memecahkan. Karena kalau kita lihat teliti, batang tubuh daripada semut itu seperti ada unsur kayak kaca, bian.
Tidak seperti kita kan ada kulit ya, ada daging. Kalau semut beda. Postur tubuhnya itu beda. Al-Quran berbicara ialah jangan sampai Nabi Sulaiman dan tentaranya memecahkan kamu. Artinya menginjak kamu sehingga kamu pecah. Kalimat yang mengisyarat kepada asal usul penciptaan atau kita bentuk daripada penciptaannya. Allah Ta'ala mendengar pandir daripada samud. Nabi Sulaiman pun juga mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan perkataan tersebut. Nabi Sulaiman tersenyum. Kemudian dia berkata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Nabi Sulaiman stop, bertahan. Genaan Nabi Sulaiman. Maha bisakan samud lalu. Mungkin apa? Tak ficiknya. Ya ada samud lalu padahal punya kan mengganggu ada usaha ya lah. Ada usaha. Fallahu yuhitu bil masmu'at wal mubsarat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi dengan segala yang bisa didengar dan bisa dilihat. Jadi apapun yang didengar Allah. Apapun yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain, alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah dia tidak mengetahui sesungguhnya Allah itu melihat. Orang namanya ini memakai kalimat istifham inkari. Arti istifham inkari kayaknya bertanya padahal tidak. Alam ya'lam, apakah dia tidak mengetahui? Tidak, mereka mengetahui. Mereka meyakini Allah melihat. Di ayat yang lain, alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, apakah tidak kami yang membukakan dadamu? Ya memang Allah yang membukakan dada Nabi. Itu namanya istifham inkari. Di antara fungsinya untuk mentaukidkan, menyadarkan, meyakinkan jika kita orang yang diajak bicara. Kayak orang tua dengan anaknya. Kata Nang Kuitan ketika melihat anaknya bandel, malas, sulit diatur. Lalu ayahnya berkata, abahnya berucap, kada aku kan nang beri makan situ. Wah, kada aku kah nang beri makan situ. Iya abah juga yang beri makan kita. Ya mun pian tahu abah yang beri makan, gini iya abah, bantu abah. Jangan disuruh ngalih benar. Nah, kada abah kan beri makan situ. Artinya dasar abah. Itu namanya istibham inkari. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah melihat? Nah, ini sama basar. Sami'unil basir wal mutakallimu. Kemudian mutakallim yang terakhir mutakallimun. Wa bima annana saufa nusbitu lahul kalam fahuwal mutakallim. Begitu pula sebagaimana kita akan menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat kalam. Beliau dalam urutan syair ini mendahulukan sifat maknawiyah baru ma'ani. Makanya terdahulu sami'un hanyar basa sama kaina. Basirun kaina halaman selanjutnya baru basar. Artinya berdahulu maknawiyahnya. Nah, sebagaimana kita meyakini Allah bersifat kalam, maka bahwal mutakallim ay kaunuhu mutakalliman azalan wa abadan. Jadi Allah Ta'ala itu senantiasa berbicara. Allah Ta'ala itu maha berbicara. Wah, guru kayak pemuntuhan senantiasa berbicara lapah kasih den. Nah, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, tidak ada lapahnya. Kita ini kenapa jadi mau berasa lapah? Karena kita ada hawa nafsu. Ada nafsu dalam jiwa kita. Dan Allah Ta'ala laisa kamitslihi
syai'un. Makanya sama tadi. Kalamuhu ma'lumun wa kaifiyatuhu majhulun. Kalamnya Allah Ta'ala diketahui. Kita meyakini memang dalam Al-Quran ada kalamnya Allah, kan Quran itu kalam Allah semuanya. Kemudian wa kaifiyatuhu majhulun, adapun cara Allah berbicara itu tidak ada yang tidak diketahui. Karena hakikat kalamnya Allah Ta'ala hanya Allah yang tahu. Kalau kita gambarkan ini seperti ini berarti ada sesamaannya. Makanya kita mukhalafatu ta'ala lil hawadis laisa kamitslihi syai'. Mutakalliman azalan wa abadan, sejak dulu, sekarang dan sampai hari kiamat dan seterusnya. Li'anna al-wasfa bitakallum min awsafil kamal wa didduhu min awsafin naqsi. Karena sifat dengan berbicara itu adalah termasuk sifat-sifat yang sempurna dan lawanannya adalah sifat kurang. Lawanannya ya tadi bisu ya lah, kalau berbicara kan sempurna, lawannya bisu. Atau seperti kita melihat, lawanannya buta. Mendengar, lawanannya tuli. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan tanazzah, maha suci daripada sifat kekurangan. Yang kurang itu adalah kita. Makanya diistilahkan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa kenal akan dirinya, dia akan kenal akan Tuhannya. Maksudnya kenal dirinya lemah, dia tahu Allah kuat. Kenal dirinya miskin, dia tahu Allah kaya. Begitulah seterusnya. Artinya sifat kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang serba kekurangan, kita tidak memiliki apa-apa. Semuanya titipan, semuanya amanah. Batang tubuh kita dulunya tidak ada, diadakan oleh Allah. Kita tidak punya ilmu, dikasih oleh Allah. Kita dulu tidak punya pakaian, dipakaiani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketika lahir tidak pernah menggenggam jika kita sepeser pun daripada mata uang dunia. Ketika kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Ya Allah yang memiliki sifat sempurna, maka dekatilah Allah. Kemudian kita juga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian lahu sifatun sab'atun tantazimu wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang.